Panggil saja namaku Dion, anak berusia 10 tahun. Kupandangi langit sore itu, terasa kelam dan redup. Meski sebenarnya hari ini hari yang cerah, namun hati yang risau ini membuatku merasa kelam. Aku duduk di depan rumah yang hanya berdinding kardus-kardus bekas. Sampai kapan aku terus begini? Aku ingin sekali bersekolah. Ucapku dalam hati sambil melamun. Dion, kamu gak ngaji nak? Tanya ibu yang keluar dari pintu rumah. Enggak, Dion lagi malas bu, jawabku dengan singkat. Ibu menyandingku duduk di atas kursi yang panjang dan memberiku nasihat agar aku tetap semangat dalam segala hal. Loh, gak boleh gitu dong nak. Memangnya kamu tidak ingin jadi orang sukses? Kamu ingin jadi dokter kan? Ayo dong semangat. Dion gak boleh malas mengaji ya. Siapa tahu kamu bisa jadi penerusnya Ustadz Falah, guru mengajiku. Tutur ibu sambil mengelus rambutku. Bagaimana Dion bisa jadi dokter kalau Dion gak bersekolah bu? Dion ingin sekolah bu, jawabku dengan ketus. Ibu hanya diam dan menundukkan kepalanya. Mukanya terlihat gelisah dan sedih. Sabar ya nak, bapak dan ibu akan berusaha mencari uang untuk biaya sekolahmu nanti, ucap ibu sambil memelukku. Aku bersyukur mempunyai orang tua yang sangat menyayangiku. Akhirnya aku mau berangkat ngaji. Karena tak perlu mengeluarkan biaya, dengan semangat aku melangkah menuju masjid di dekat kampungku. Aku termotivasi oleh nasihat-nasihat ibu tadi. Aku harus bisa bahagiakan bapak ibuku. Di rumah, ketika bapak baru pulang kerja memunguti sampah, ibu sudah menunggu di teras. Dia menjelaskan bahwa aku benar-benar ingin sekolah seperti teman-temanku. Bapak dan ibu begitu resah memikirkan bagaimana mendapatkan uang untuk menyekolahkanku. Sepulang mengaji, aku bantu bapak ibu merapikan dan memilih sampah dan barang bekas yang baru ia punguti di perumahan-perumahan kotaku. Tiba-tiba bapak menyodorkan beberapa buku bekas yang dia ambil dari sampah-sampah untukku. Dion, ini buat kamu. Kebetulan tadi ada ibu-ibu membuangnya. Untuk sementara, kamu belajar ini dulu ya nak, ucap bapak. Aku terdiam sejenak melihat buku-buku itu. Lalu ku ambil dan ku buka lembar demi lembar. Betapa malangnya nasib buku itu. Padahal masih bisa memiliki banyak manfaat meski sudah jelek dan kusut. Selesai membantu bapak, ku rapihkan, ku tata, dan ku pelajari buku-buku yang ku dapat dari bapak tadi. Alhamdulillah, aku bisa memahaminya. Meski tak banyak dan meski buku itu untuk pendidikan SMP, padahal usiaku baru 10 tahun. Melihat sedang belajar, ibuku duduk menyandingku sambil bertanya, "Belajar apa Dion?" "Ini bu, tadi bapak menemukan buku-buku bekas di sampah, terus dikasih deh ke Dion. Lumayan lah buat belajar," jawabku penuh semangat. Tanpa sepengetahuanku, air mata ibu menetes karena melihatku belajar. Mungkin ibu merasa prihatin atas nasibku yang tak kunjung sekolah karena keterbatasan ekonomi. Bu, kok para ahli bisa tahu ya organ-organ jaringan tubuh manusia? Apakah mereka membunuh manusia dulu lalu dibelah? Tanyaku tentang isi buku yang sedang kupelajari.
Ibu mengusap air matanya lalu menjawab, "Ibu juga tidak tahu, nak. Dulu ibumu ini hanya lulusan SD. Yang jelas mereka pasti mempunyai alat-alat canggih, tidak mungkin membunuh manusia." Banyak yang belum aku pahami tentang buku ini. Salah satunya tentang ilmu alam. Tapi aku juga tak tahu kepada siapa aku bertanya tentang isi buku ini. Bapak dan ibuku hanyalah lulusan SD karena dulunya mereka juga terhambat ekonomi. Keesokan harinya, aku sengaja bangun pagi-pagi sekali, sholat tahajud, bantu-bantu ibu dan mandi. Lalu aku bersiap untuk berangkat ke salah satu sekolah besar di kotaku dan mengikuti pelajaran. Meskipun secara diam-diam. "Mau kemana, Dion?" tanya ibu yang sedang memasak nasi. "Ke sekolah, Bu. Dion ingin melihat suasana sekolah di SMP itu," jawabku sambil merapikan rambut di depan cermin. "Tapi kamu kan belum sarapan, Dion. Sarapan dulu ya." "Gak usah, Bu. Aku minum air putih saja," ucapku sambil mengambil segelas air putih di atas meja. Kucium tangan ibuku. Dengan semangat aku berangkat menuju SMP itu, yang lumayan jauh dari tempat tinggalku. "Assalamualaikum," teriakku keluar dari pintu rumah. "Waalaikumsalam. Hati-hati ya, nak," jawab ibu dengan khawatir, sambil terus melihatku berjalan semakin jauh dari rumah. Aku berjalan menelusuri rel kereta api dan pasar-pasar yang sudah mulai ramai sejak tadi. Fajar pagi yang mulai muncul di ufuk timur dan lalu lalang kota metropolitan mengiringi langkah perjalananku. Semangatku semakin berkobar ketika aku melihat beberapa pelajar berangkat sekolah dengan seragam rapi dan mengenakan tas. Semakin dekat langkahku dengan sekolah yang kutuju, langkahku mulai ragu. Aku melihat para siswa berseragam rapi dan mengumbarkan senyum cerah di pagi ini. Keceriaan mereka tak seperti aku yang menghabiskan waktu untuk memunguti sampah. Awalnya aku ingin pulang lagi, tapi nasihat dan motivasi ibu selalu terngiang di pikiranku. Akhirnya aku beranikan diri. Aku memantapkan langkahku menuju belakang sekolah secara diam-diam. Ketika bel masuk kelas, jam pelajaran dimulai. Aku perhatikan dari jendela luar sudut kelas. Guru sedang mengajar muridnya. Seolah aku muridnya. Aku pahami betul penjelasan dari guru itu, dan aku catat di buku tulis bekas pemberian bapakku. Hal itu aku lakukan rutin sampai beberapa minggu. Bangun pagi dan semangat menuju sekolah itu. Serasa aku sudah bersekolah seperti teman-teman yang lain. Tapi suatu hari, seorang tukang kebun di sekolah itu memergokiku. Dia mengira aku pencuri.